Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Niko. Kang, Dari mana? dari Kobong, mumpung lagi sepi. Main, lihat Kang. Aya naon eta? Mau silaturahmi baik sambil mau ada nanya-nanya gitu kan. Nanya-nanya apaan? Nanya iya. Ayeuna sekarang bulan Ramadan. Ya. Pengen tahunya udah lama, Bang. Pengen tahu asal usulnya Lebaran. Oh. Nah, kisahnya gitu. Lebaran. Lebaran haji apa lebaran fitri nih? Lebaran Fitri. Atau dua-duanya? Kalau bisa dua-duanya. Oke. Yang saya tahu itu doang apa? Yang silaturahmi terus makan-makan. Banyak keluarga datang gitu. Kamu puasa mulai dari kapan emang? Umur berapa? Puasa umur kelas 3 SD. Nah, Ya. Mohon. Nah, mumpung ada Niko yang nanya, Niko ini dulu sekalian kisah yang tercinta, salam rahayu. Ini santri Kobong. Kalau di sini disebutnya Kobong atau Kerobong, bocah-bocah pesantren yang menuntut ilmu secara tradisional di pesantren salaf. Nah, ini salah satunya ada Niko, juga siswa dari sekolah Cerdik Cendekia di Babakan. Oke, nah kalau Niko kepengen tahu, diceritakan sejarahnya itu begini. Dulu sebelum Islam itu ada di tanah Mekah, ya, karena Rasulullah lahirnya kan di bumi Mekah, terus tumbuh dan menerima wahyu kan di Mekah. Jadi beliau itu sempat merasakan suasana sebelum Islam itu marak seperti yang sekarang kita nikmati. Kamu nyantren di pesantren gitu, belajar agama, buka kitab, itu kan udah 1400 tahun yang lalu dimulainya. Nah, Rasulullah dari mulai usia 0 sampai usia 40 memang belum secara khusus menjadi muslim, tapi sudah mengenal tauhid. Nah, di usia 40 beliau menerima wahyu, kemudian tradisi-tradisi atau kebudayaan Islam itu kemudian bermunculan satu-satu nih. Dari mana ceritanya Lebaran itu kan? Jadi tanggal 17 Ramadan itu umat Islam waktu itu masih ada dalam medan peperangan Badar. Jadi kalau sekarang orang berpuasa tidak minum dan tidak makan, kehausan dan kelaparan karena panas. Dulu Rasulullah di tahun itu, abad ke-7, itu perang. Tanggal 17 Ramadan itu masih suasana perang, di perang Badar. Nah, selesai Badar, makanya ada tola al-badru alaina. Itu salah satu diantaranya menyambut laskar perangnya Rasulullah waktu pulang dari Badar. Nah, Badar itu semacam wadi atau oase atau kolam kecil di tengah gurun. Nah, itu diperebutkan sama masyarakat padang pasir. Rasulullah dengan strategi perangnya itu menguasai padang gurun, air di gurun itu untuk stok makanannya prajurit atau tentara Islam yang jumlah 313 orang itu. Tuh kondisinya Badar, makanya disebut perang Badar karena berkumpulnya di daerah Badar itu. Waktu selesai perang Badar itu masuk Lebaran, umat Islam sudah di Madinah. Jadi ketika melaksanakan Lebaran atau tanggal 1 Syawal itu, umat Islam itu kondisi umat Islam generasi pertama atau orang-orang beriman generasi pertama itu badannya luka-luka, ada yang terluka parah, ada yang bahkan meninggal kan, baru dimakamin. Jadi hari yang sama ada yang dimakamkan, karena syahid kan nggak perlu dimandikan, langsung dimakamkan. Ada juga yang sedang merayakan perang sembari merayakan keberhasilan mereka melewati 30 hari berpuasa di Ramadan. Berpuasa luka-luka. Makanya udah puasa, perang, luka-luka, Lebaran. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan, nggak seperti kita sekarang deh, ada cerita bikin kue nastar, nggak ada gitu-gitu. Nah, waktu kondisi ini terjadi, sahabat-sahabat itu kan suka nanya sama Rasul, ya Nabi, kita gimana nih memperingati bulan Syawal, memperingati berhasil kita melewati Ramadan pertama. Itu Syawal pertama.
lebaran pertama. Nah, sahabat nanya, caranya kita menikmatinya gimana atau merayakannya gimana? Rasul mendapat semacam petunjuk dari Allah, dan kemudian ada satu hadis yang bunyinya Allah mengganti lebarannya orang Quraisy itu dengan 2 lebaran. Mereka punya lebaran namanya lebaran Nairus. Nairus itu pakai zal, dan lebaran Mahrazan atau perayaan Nairus atau perayaan Mahrazan. 2 lebaran namanya apa? Nairus. 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 Dan apa tadi ya? Mahrazan. Mahrazan. Nah, Rasulullah memberi kabar itu ke para sahabat dan memberitahu itu lebaran orang Quraisy zaman baheula, zaman jahiliyah, diganti, di merger dalam bahasa Inggris mah, disatukan ke dalam Islam, dinamain sebagai Idul Fitri. Nah, kalau nanti kamu membuka kitab Tasrif Nahwu Shorof itu nanti dapat keterangan dari mana kata fitri itu. Ada yang meyakini bukan berasal dari kata fitrah, karena fitrah itu kan kondisi keasaliannya manusia sebelum lahir. Sampai sekarang kita masih membawa kondisi itu. Terus nanti kapan-kapan dijelasin. Nah, ada juga yang meyakini kata fitri dalam Idul Fitri itu artinya sama dengan iftar. Takjil mang. Takjil. Iya. Nah, makan, makanya di lebaran itu orang-orang pada makan-makan. Udah habis perang, kecapean, kelaparan, makan yang banyak. Nah, kalau di negeri kita nih di Indonesia kan, kamu kalau tinggal di tanah Sunda, kalau kamu nanti ke Sumatera, ke Sulawesi, Kalimantan, di mana-mana di Pulau Bali, pokoknya di seluruh negeri kita ini, lebaran tuh biasanya konteksnya sama. Hari itu orang makan-makan enak. Iya. Lontong, ketupat, Banyak, opor, yang nggak ada diadain pokoknya dah. Kalau bisa mah, yang nggak pernah ada sebelumnya kan setahun sekali. Ya, si Nairus untuk lebaran Fitri, Mahrazan untuk lebaran Adha. Nah, sekarang kita ngobrol soal lebarannya dulu. Suasana lebaran itu kan, kamu kalau lagi lebaran nanti datang ke rumahku, ke rumah dulur-dulur santri, ke rumah ajengan untuk salim kan, minta ampura, minta ampura sama umi, sama ayahnya, sama kakak-kakaknya, teteh. Semua orang begitu kan, nggak cuma di sini, di seantero dunia, mau yang di Arab, mau di Afrika sama. Minta maaf buat apa? Buat kesalahan kita, dan orang yang kita mintakan maaf pasti akan minta maaf juga ke kita. Itu terjadi dalam waktu 1 hari loh, tanpa janjian. Jadi setelah sholat Idul Fitri semua orang akan mengunjungi saudara-saudaranya, keluarganya untuk saling bermaaf-maafan. Untuk apa? Melegakan dadanya masing-masing, saling meridoi, saling mengikhlaskan, melupakan masalah-masalah di masa lalu. Makanya nanti di hari Idul Fitri itu banyak keajaiban-keajaiban, orang yang setahun lalu bertengkar, nggak ngomong-ngomongan, tiba-tiba baian, maaf-maafan. Jadi suasana hari itu kalau kamu mengerti rasanya, semua pintu dibuka, jendela dibuka, semua orang boleh makan apa saja di rumah siapa aja, yang penting dengan tata krama kan, assalamualaikum. Itu yang terjadi adalah di dalam hatimu kamu pasti bisa merasakan ada suasana yang berbahagia. Ya, begitu nggak kalau lagi lebaran? Kadang Sedih, ya sedih kan haru jatuhnya. Iya. Di awal berhasil melewati Ramadan yang berat itu, terus kemudian kita masuk ke Idul Fitri, makan-makan, senang-senang, lapang dada, saling ridho-meridoi. Kamu mau maafkan aku maafin kamu maafin dulu santri dan siapapun orang yang pernah menyakiti hatimu. Hari itu kamu lupa sama semua kesalahan orang. Ya, orang-orang juga lupa sama semua kesalahan kamu. Kita pernah sompral, pernah berpikir buruk, pernah merasakan sakit hati, hilang itu semua. Itu suasana kayak gitu, seperti dalam surat Al-Fajr ayat 28. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi seluruh orang saling sukarela, saling sama lapangnya, lapang dadanya. Nah, itu sebenarnya suasana apa sih? Kok bisa tiba-tiba di dunia ini, di bumi kita, 1 hari Syawal tanggal pertama, mau yang perang. Di zaman Rasulullah juga gitu nih kok. Orang perang itu nggak boleh di bulan Syawal, di bulan Ramadan itu nggak boleh, berhenti. Apalagi di tanggal 1. Kok bisa orang berhenti perang, berhenti kacau balau, berhenti
itu tanpa disuruh. Hari itu kamu pasti pengennya senang aja ya, ngerasanya gitu kan. Kalau bisa terus begitu ya. Iya. Nah itu rahasianya. Seperti kira-kira gini, Allah melalui Islam mau ngasih tahu ke seluruh umat muslim, terutama seluruh manusia di muka bumi, kalau kamu kepingin merasakan bagaimana suasana di surga, nah itu gladi resiknya lebaran tuh nih, latihan naon kalau sudah anak latihan tuh, belajar menjadi ahli surga, belajar kalau hidup di tanah seperti surga ya seperti yang kita nikmati ini, di mana-mana ada buah-buahan, surga airnya mengalir, di sini banyak sungai, ada curug, macam-macam, tapi suasana perasaannya itu loh, pikiran dan hatinya itu harus sama, nggak boleh cuma di mulut bahagianya, benar-benar dirasain. Seluruh alam raya itu, pohon berbahagia, semuanya berbahagia. Itu suasana untuk melatih kita gladi resik sehari surga di bumi. Di dalam surat Hud, mungkin kamu udah baca surat Hud ayat 108 itu, dan orang-orang beriman apa ya berbahagia ya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama masih ada langit dan bumi, kecuali Tuhan kamu atau Rob buka dalam ayatnya ila masya Rob buka, atau kecuali Allah berkehendak lain ya, dengan segala anugerah yang tiada terputus-putus itu ayatnya bisa jadi petunjuk nih kok. Orang-orang beriman berbahagia ya, kita anggaplah seluruh orang yang lagi lebaran itu sedang berada dalam kondisi beriman, satu hari berbahagia karena dadanya lapang, saling sukarela, terus mereka kekal di dalam surga. Tapi kan ada yang aneh, selama masih ada langit dan bumi. Jadi surganya itu dari mana? Nah itu pertanyaan, cuma mungkin nggak akan kita obrolin di sini. Cuma yang mau aku kasih tahu, ternyata selama masa ada langit dan bumi, berarti kan suasana surganya sudah harus terjadi, bisa kita rasakan sekarang. Gitu ya? Iya. Paham nggak sampai di situ? Paham. Nah, sebisa mungkin sih nanti kalau sudah berhasil melewati Ramadan, kamu nggak cuma dapet lapar sama haus, karena Ramadan itu puasa bukan untuk menahan lapar sama haus. Itu salah kaprah nih. Puasa Ramadan itu untuk menahan, untuk tidak makan dan tidak minum, nggak berhubungan intim, nggak gila, nggak pingsan, nggak mabok, apalagi nggak mati selama kamu sadar ya. Jadi tidak makan, menahan, kan nggak mungkin kamu bisa nahan lapar keluar dari perutmu. Gimana caranya? Jangan keluar dulu, bisa nggak? Gimana caranya nahan haus muncul di kerongkonganmu? Jadi yang benar itu menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Tuh puasa yang benar tuh, nggak makan dan nggak minum. Nah nanti selesai ini, supaya kamu juga bisa melatih, kamu buka Quran di surat Al-Baqarah ayat berapa? 187 ya, 187. Nah, Sahru Ramadana unzila fil Quran gitu ya, sampai nanti kamu ketemu ayat di mana petunjuk memulai berpuasa itu ketika fajar menyingsing, ya mungkin subuh kalau di sini, atau berbukanya atau mengakhirinya dengan ketika langit sudah mulai gelap, bukan pas azan maghrib. Nah jadi bisa kamu bayangkan begitu banyak orang yang batal puasanya justru pas lagi di ujung. Jadi makanya wajar kalau di dalam Al-Quran atau dalam hadis disebutkan mereka cuma dapat lapar dan haus sama puasa, malah batalnya di ujung pas sudah mulai akhir. Nah coba kamu latih. Jadi puasa bukan cuma sekadar tidak makan dan minum, yang dipuasai apa? Puasa dari berbicara yang enggak, puasa dari melihat yang enggak, puasa dari melakukan perbuatan yang tidak, puasa dari mendengar ghibah, puasa dari berpikir buruk, puasa dari merasakan hal-hal yang enggak enak. Kan udah tahu kamu kalau sedih, takut itu enggak enak kan? Ya sudah, nggak usah sedih takut lagi. Udah sekarang yang berbahagia. Nah siapa tahu nanti setelah lebaran di hari pertama, di Jawa tuh ada lebaran sampai seminggu, ada sampai sebulan. Kalau di negeri Timur Tengah itu puasa yang ramai itu Idul Adha malah, karena kurban. Nah, tetap makan-makan kan itu. Iya. Nah, tapi suasana rasanya sama. Nah nanti selesai dari sini, nanti kalau Niko balik ke Kobong atau balik ke rumah, direnung-renungkan lagi tadi apa yang udah aku sampaikan, supaya juga dulur-dulur yang lain mungkin
bisa dapat tambahan wacana pengetahuan baru dalam menjalani laku keislamannya. Kita sama-sama berdoa semoga suasana dunia, suasana bumi menjadi lebih baik dari sekarang. Nggak ada lagi corona, nggak ada lagi ketakutan, kepanikan ya. Kok yang ngaji tetap ngaji, yang sekolah tetap sekolah, yang kerja tetap sekolah, tetap sekolah, tetap kerja. Nah, gitu paham? Paham. Nah, alhamdulillah kalau paham. Atau salah kita batunya. Oke, siap. Ini nuhun jasa ya. Nah, sami-sami. Nah, nih sebelum pamit mungkin sekalian kita bubar jalan ya. Nih aku mau ke rumah juga, mau balik, mau istirahat. Iya. Istirahat bobo ganteng. Ganteng. Ya udah, rahayu Sagung Dumadi. Ya Kang. Ya. Assalamualaikum. Nuhun ya Kang. Ya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam ya buat ajangannya. Ya.